cerdas luar biasa. Wah, ketemu lagi ya dengan bunda-bunda yang ada di sekolah dan anak-anak yang ada di Rumah. Wah, kita bertemu lagi di hari apa sekarang? Hari Senin. Tidak terasa sekarang sudah hari Senin lagi. Kita mau mulai lagi pembelajaran kita. Sekarang sudah tanggal berapa ya? Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal Tanggal 13 Wah, tidak terasa kita sudah 13 hari di bulan September. atau bulan 9. Ya, sebentar lagi Natal. Wah, semuanya sudah semangat mau belajar? Siap Bunda. Kalau begitu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Iya, karena semuanya sudah semangat. Karena kita mau belajar, kita harus berdoa dulu. Oke, semuanya anak-anak yang ada di rumah ambil posisi yang sopan, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Kita ucapkan doa belajar bersama-sama. Kita mulai. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar. Berkati kami semua dan bunda dan juga orang tua yang mau mengajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Karena hari ini adalah hari Senin dan hari pertama di minggu ini, berarti kita punya ayat hafalan yang baru. Nah, sekarang Bunda akan kasih tahu ayat hafalan kita itu terambil dari Matius 6 ayat 33. Dari mana? Matius 6 ayat 33. Oke, karena masih baru ya, jadi Bunda akan dikte dulu. Anak-anak di rumah ikuti Bunda dulu ya. Oke, siap? Oke, kita mulai. Matius 6 Matius 6 ayat 33. ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, itu firman Tuhan ya yang boleh kita ucapkan hari ini, yang mengajarkan kita bahwa kita harus mencari siapa dulu? Kebenaran dan apa? Kebenaran dan Ya, siapa harus kita cari di dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus. Iya, kalau kita sudah mencari, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Oke. Apa yang ditambahkan? Nah, satu lagi ayat hafalan, masih ingat tidak ya? Dari Amsal 1 ayat 7. Masih ingat tidak anak-anak di rumah? Pastinya masih dong, karena ini baru berapa minggu yang lalu. Kalau begitu kita ucapkan dulu sambil tangannya di telinga, kita ucapkan Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, bagus sekali semuanya masih hafal. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran kita, tapi Bunda mau tanya, masih ingat tidak tema kita sepanjang minggu ini? Temanya tentang kebutuhanku. Masih sama ya temanya, tapi subtemanya adalah berbeda. Subtemanya itu adalah kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kasih sayang. Wah, lumayan panjang ya subtemanya kita, yaitu tentang ada kebersihan, ada kesehatan, ada keamanan, dan Kasih sayang. Mantap Bunda ya. Wah, ada 4 ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tema kita hari ini, dan kita akan masuk ke materi kita yang pertama. Kira-kira akan doakan oleh Bunda siapa? Dia adalah Bunda. Ini dia, Bunda Yesi. Iya, terima kasih Bunda Yesi. Wow. Nah, hari ini kita masuk lagi di subtema yang baru. Dan subtema kita minggu ini lumayan panjang ya. Iya, jadi ada apa? Kesehatan, kebersihan, keamanan, dan kasih sayang. Iya. Wah,
ternyata banyak sekali yang akan kita pelajari selama 1 minggu ini. Nah, kira-kira kesehatan itu apa ya? Siapa tahu? Apa ya Bunda? Kesehatan adalah bagian dari iman, Bunda ya. Oh iya, kesehatan adalah bagian dari iman. Selain itu apalagi kesehatan? Kesehatan itu penting Bunda. Ya, kesehatan itu pastinya sangat penting bagi kita manusia atau bagi siapapun juga. Nah, jadi Bunda kasih tahu ya, kesehatan itu adalah keadaan sempurna secara fisik, mental, dan juga sosial kita. Nah, jadi bukan hanya sekedar ketika kita sakit atau sekedar penyakit atau kebutuhan kita ya, tapi kesehatan itu mempengaruhi kesehatan fisik. Kalau misalnya kita lagi luka, itu berarti sehat atau tidak? Tidak. Kemudian kalau lagi loyo, lemas, nah kira-kira itu orang terlihat sehat atau tidak? Tidak. Iya, pastinya tidak. Nah, jadi kesehatan itu adalah keadaan yang sempurna. Jadi artinya kita sehat, tidak apa-apa, tidak sakit-sakit, tidak sedih-sedih dan sebagainya ya. Kita bisa bergaul dengan sesama kita dengan baik. Nah, kemudian kebersihan. Apa itu kebersihan? Apa itu Bunda ya? Nah, jadi Bunda kasih tahu ya, kebersihan itu adalah keadaan bebas dari kotoran. Nah, jadi kalau kebersihan itu lingkungan kita bersih, keadaan tubuh kita juga bersih. Nah, jadi itu kebersihan ya. Jadi keadaan bebas dari kotoran, artinya tidak ada lagi kotoran yang ada di sekitar kita atau di lingkungan kita. Nah, kemudian apa yang ketiga tadi? Keamanan. Nah, keamanan itu adalah bebas dari bahaya. Iya, misalnya saat kita pergi naik motor dan kemudian kita tidak memakai helm dan tiba-tiba mengalami kecelakaan, kira-kira apakah kepala kita akan aman ketika kita tidak pakai helm? Tentunya tidak Bunda. Iya, pasti tidak, apalagi kalau kepalanya terbentur ya. Nah, itu berbahaya. Jadi keamanan itu adalah bebas dari bahaya. Nah, yang keempat adalah Kasih sayang. Nah, kasih sayang itu adalah sikap saling menghormati dan mengasihi semua ciptaannya Tuhan. Jadi bukan hanya manusia ya, bukan hanya keluarga kita yang kita kasihi, yang kita hormati, tapi juga saudara-saudara kita, hewan juga, karena mereka adalah ciptaan Tuhan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, kira-kira apakah semua itu penting bagi kehidupan kita? Penting, Bunda. Betul sekali, sangat penting sekali. Kalau misalnya kesehatan, kalau kesehatan kita terganggu, Iya, Bunda. kira-kira apa yang akan terjadi? Dampaknya apa ya kalau kesehatan kita terganggu? Banyak kegiatan yang Banyak pekerjaan kita jadi terhambat. Pekerjaan kita jadi terhambat, kemudian kita susah bersosialisasi dengan orang pastinya lain. kurang semangat juga, Bunda. Kurang semangat. Terus mau makan makanan yang enak juga susah ya Bunda, tidak bisa dimakan dengan baik. Nah, jadi itulah ketika kita tidak menjaga kesehatan kita dengan baik, dampaknya pasti sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kemudian kalau misalnya kebersihan lingkungan kita kotor, kira-kira apa yang terjadi? Bisa menimbulkan penyakit, Bunda. Betul, bisa karena menimbulkan banyak penyakit. alat datang, Iya. banjir. Betul, kena banjir, kemudian pasti kita tidak merasa nyaman. Iya. Bau. Pemandangannya pun tidak enak Pemandangannya tidak dilihat. enak dilihat. Wah, ternyata sangat mengganggu juga ya. Nah, begitupun juga dengan keamanan. Ketika kita tidak melakukan keamanan dengan baik, nah itu juga akan berbahaya buat diri kita. Sama juga ketika kita tidak mengasihi sesama kita, bisa-bisa kita tidak punya teman. Tidak ada yang mau berteman dengan kita. Kita hidup sendiri. Memang Iya. manusia bisa tidak hidup sendiri? Tidak bisa, Bunda. Manusia kan Bisa. makhluk sosial. Iya, kita manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Apa ini? Betul, Bunda. Oke, nah jadi itulah pengertian atau
penjelasan sedikit dari Bunda apa itu kesehatan, kebersihan, keamanan, dan kasih sayang bagaimana kita melakukannya. Nah, kalau kasih sayang bagaimana kita lakukannya? Mengasihi teman kita, Bunda. Ya, kita mengasihi tidak teman suka kita. bermusuhan. Tidak suka bermusuhan. Suka menolong. Suka menolong. Jadi kasih juga salah satu kebutuhan Bunda ya. Iya, kalau terhadap binatang bagaimana? Tidak disayang, Bunda, dikasih Iya, makan, betul. dirawat. Betul sekali, disayang, dirawat. Bukannya misalnya ada kucingnya datang dilempar sampai Iya, mati. kasihan. Wah. Iya, padahal itu adalah ciptaannya Tuhan. Kita harus menghormatinya dan juga menyayangi juga binatang, tumbuhan juga. Kalau ada tanamannya mamanya jangan dicabut, dirusak. Diinjak-injak. Iya, tapi kita rawat dengan baik. Oke, jadi mengerti ya anak-anak? Mengerti Bunda. Oke, nah jadi itu adalah pembelajaran kita yang pertama hari ini. Sekarang kita akan masuk di pembelajaran yang kedua yang akan dibawakan oleh Bunda Maya. Bunda Maya dari tadi sudah gemetaran, Bunda, ya? Iya, sudah dari tadi menunggu. Oke, terima kasih Bunda Mercy. Nah, kita masuk di materi kita yang kedua. Di materi kita yang kedua, kita akan belajar dari buku. Buku apa yang akan kita gunakan? Mari kita lihat. Buku berhitung. Kita akan buka halaman berapa ya ini? Halamannya itu terdiri dari angka 1 dan 8. 1 dan 8 itu berapa ya? 18. Nah, kita akan lihat ada apa ya di halaman 18. Wow, ini adalah gambar alat-alat yang kita gunakan pada saat kita mau ke sekolah, kita sedang belajar. Nah ya, coba kita lihat. Yang pertama ini gambar apa yang warna hijau ini ya, yang biasa kita gunakan untuk menulis. Ini adalah pensil, betul sekali. Lalu yang warna biru ini yang kita gunakan pada saat kita belajar. Kalau kita mau membaca, kita butuh ini. Ini apa namanya ya? Buku. Lalu yang ketiga, ini yang warna merah besar-besar. Ini pasti setiap anak sekolah pasti butuh. Bahkan bukan hanya anak sekolah, orang kerja. Ini tempat untuk menyimpan bekal, menyimpan buku-buku kita. Ini adalah tas. Nah, tugas kita akan menghitung setiap pensil, tas, dan buku berdasar dan kita akan tulis nanti di sini ada tempatnya ya. Jadi nanti kita tuliskan jumlahnya. Misalnya buku ada berapa, pensil dan tas. Nah, kita akan hitung. Oke, Bunda akan kasih contoh. Kita hitung pensil dulu nak ya. Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada berapa pensilnya? 12. Kita tulis di sini. Sekarang kita akan hitung bukunya. Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada berapa bukunya? 14 itu terdiri dari angka berapa Bunda ya kira-kira? 1 dan 4. Dan nanti kalian akan hitung jumlah tas. Bisa ya? Bisa Bunda. Iya, jadi kita belajar berhitung. Nah, kita sudah selesai di pembelajaran kita yang kedua. Jadi cukup singkat dan gampang anak-anak ya, karena hanya belajar dari buku. Kita masuk ke materi kita yang ketiga. Di materi kita yang ketiga, kita akan diajar oleh Bunda siapa ya? Bunda Selfie. Silakan Bunda Selfie. Terima kasih Bunda Maya. Oke, di pembelajaran kita yang ketiga kita akan mengulang pembelajaran kita yang sudah pernah kita pelajari. Anak-anak masih ingat atau tidak ya? Pasti ada yang ingat, Bunda. Apa itu Bunda? Apa ya? Nah, kita akan mengulangi tentang toilet training dan sex education. Nah, seperti yang sudah pernah Bunda ajarkan. Nah, dulu kita kalau buang air besar boleh tidak banyak orang? Tidak Bunda. Tidak ya. Kenapa Bunda Weni tidak boleh banyak orang?
kan nanti kita malu di Iya ya, betul sekali Bunda Weni. Jadi kalau kita mau buang air kecil, buang air besar harus bisa sendiri. Apalagi anak-anaknya Bunda sudah TKB. Jadi tidak perlu lagi ditemani buang air besar, buang air kecil, dan sudah bisa cebok sendiri ya. Bisa? Iya Bunda. Oke, pasti bisa. Jadi kalau misalnya mau buang air besar, tentunya harus sudah bisa ke toilet sendiri, sudah bisa lepas celananya sendiri, terus buang air besar. Nanti kalau selesai buang air besar harus bisa cebok sendiri ya. Bisa? Bisa, Oke, Bunda. pasti bisa. Nah, jadi diusahakan bisa sendiri. Jangan selalu, "Mama, aku tidak bisa, aku harus dibantu." Jadi tidak ya, harus belajar bisa sendiri karena kalian sudah besar. Jadi ada bagian tubuh kita yang tidak bisa disentuh oleh orang lain. Jadi kalau kita buang air besar harus bisa sendiri ya. Iya, Oke. Nah, coba Bunda, anak-anak masih ingat tidak ya? Apa saja bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh? Apa ya? Apa? Dada. Oh, dada. Apa lagi? Alat kelamin. Alat kelamin. Nah, alat kelaminnya ada 2, yang perempuan dan laki-laki. Siapa yang masih ingat kalau misalnya laki-laki apa nama jenis kelaminnya? Alat kelaminnya kalau laki-laki itu penis, Bunda. Oh, betul sekali Bunda. Jadi alat kelamin laki-laki itu disebut penis. Jadi bukan dibilang burung ya. Iya, jadi kalau burung itu terbang. Nah, kalau penis itu ya itu adalah alat kelamin laki-laki. Nah, kalau perempuan siapa yang masih ingat ya? Kalau perempuan itu vagina. Iya, jadi kalau iya betul sekali Bunda Yati, terima kasih. Jadi kalau perempuan itu adalah vagina. Apa? Vagina. Nah, itu alat kelamin kita. Ada yang laki-laki namanya penis, terus perempuan adalah vagina. Nah, bagian tubuh tadi yang vagina dan alat kelamin boleh tidak sentuh sembarang orang? Tidak, Bunda. Kenapa ya tidak boleh disentuh sembarang orang? Karena itu adalah Tuhan. Apa dibilang Bunda Yati? Karena itu adalah hal-hal yang tidak boleh disentuh dan tidak boleh diucapkan sembarangan ya. Ya, Bunda. Iya, jadi seperti itu. Jadi bagian tubuh yang tidak boleh sentuh ada bagian mulut ya. Terus ada bagian dada, terus ada bagian pantat dan alat kelamin. Jadi itu tidak bisa sembarang orang memegangnya ya. Iya. Bisa? Iya Bunda. Bisa? Bisa, Bunda. Bisa. Jadi kalau misalnya mau mandi tidak usah bilang, "Mama bantu aku, Bapak bantu aku." Jadi harus bisa mandi sendiri, buang air sendiri, dan juga buang air besar sendiri. Bisa ya? Bisa, Bunda. Oke deh. Nah, kita sudah selesai di materi kita yang ketiga. Kita akan masuk ke materi kita yang keempat yang akan dibawakan oleh Bunda YATI. Bunda siapa ya kira-kira? Bunda Yoko? Yakin, Bunda? Bunda YATI. Masa Bunda Yoko? Bunda Yati, Bunda. Bunda Yati, silakan Bunda Yati. Bunda selfie. Sama-sama Bunda Yati. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana caranya kita untuk buang air kecil dan buang air besar. Iya, jadi kalau anak-anak kalau sudah SD pasti tangan sudah SD, sudah TK pasti tangannya sudah kuat. Dan tadi kalian juga sudah belajar tentang anggota-anggota tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Oke, kecuali diri sendiri, dokter ataupun mama. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mengenal alat-alat kebersihan. Jadi kebersihan itu terdiri dari kebersihan lingkungan dan kebersihan diri Sendiri. sendiri. Oke. Nah, sekarang kita akan mengenalnya. Kira-kira ada yang tahu tidak kenapa kita harus mengenal alat-alat kebersihan itu? Supaya kita tahu Bunda. Iya, betul. Jadi jangan sampai sisir itu dipakai untuk misalnya menyapu Sikat. halaman. Iya. Sikat gigi sampai dipakai untuk sikat. Misalnya apa ya? Sikat kamar mandi. Iya, sikat gigi dipakai untuk sikat kamar mandi karena tidak tahu penggunaannya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenalnya. Nah, minta tolong. Oke. Nah, di sini ini kecuali ini Nak ya, tidak usah diperhatikan, ini abaikan Nak ya. Nah, di sini kita akan pertama belajar untuk mengenal alat kebersihan diri. Yang pertama, kalau misalnya di diri itu berarti apa saja yang harus kita bersihkan? Ada dari kepala. Dari kepala sampai ujung kaki. sampai ujung kaki, betul sekali. Kalau di kepala biasanya kita gunakan Sampo. Apa? Sampo. Iya, jadi di sini Bunda mempunyai 2 macam
sampo. Ya ini ya. Oh iya Bunda minta maaf, ini sabun. Jadi sabun itu untuk badan atau rambut? Badan Bunda. Untuk badan, dan ini adalah sampo. Sampo itu untuk kebersihan rambut, dipakai untuk keramas. Kira-kira bisa tidak ya kita gunakan untuk kebersihan badan? Tidak bisa Bunda. Tidak, iya karena kegunaannya kecuali darurat. Nah ya, misalnya sudah tidak ada uang untuk membeli sabun, jadi terpaksa gunakan sampo. Begitu juga misalnya kalau sabun. Kalau misalnya tinggal sabunnya tinggal sedikit, terus samponya sudah tidak ada dan uangnya sudah tidak ada. Tanggal tua. Iya, tanggal tua, belum terima gaji orang tuanya. Terpaksa bisa menggunakan sabun untuk keramas. Itu terpaksa nah ya. Tapi kalau bisa jangan nah ya. Iya. Karena ada dia khusus. Iya, jadi semua itu ada alat-alatnya, ada bahan-bahannya yang khusus untuk rambut dan ini ya badannya. Selanjutnya, nah ini dia, ini apa ini kira-kira? Itu odol dan sikat gigi. Iya, jadi ada pasta gigi dan sikat gigi. Jadi ini digunakan untuk alat kebersihan gigi. Betul sekali. Jadi kira-kira ini bisa tidak ya dipakai untuk sikat lantai? Tidak bisa. Bisa Bunda, kecuali yang sudah tidak dipakai sikat gigi. Betul sekali. Iya, kecuali kalau sikat giginya misalnya sudah rusak atau misalnya sudah diganti, boleh dipakai untuk sikat sepatu, sikat sendal. Yang penting tidak dipakai lagi ya sikat gigi ya. Oke, Bunda tarik napas dulu nah ya. Aduh, ini terlalu semangat. Iya, selanjutnya nah ini biasanya kita gunakan untuk Mandi. untuk mandi. Jadi kira-kira bisa tidak kita mandi tanpa alat ini? Bisa Bunda. Tidak bisa, kecuali di rumahnya ada apa ya yang biasanya yang dari kecuali ada showernya, boleh tidak menggunakan ini. Tapi biasanya kalau kita di daerah Toraja kita masih belum ada shower nah ya, kecuali di hotel mungkin sudah ada. Tapi kalau di rumah-rumah pasti kita menggunakan gayung. Apa? Gayung. Selain itu kita juga membutuhkan Apa itu Bunda? ini dia, apa ini? Tisu. Betul sekali, ini adalah tisu. Tisu juga kita gunakan untuk kebersihan diri kita. Misalnya kalau misalnya tangan kita kotor terus tidak ada air, kita bisa lap-lap menggunakan tisu. Jadi tisu ini adalah tisu basah. Boleh juga menggunakan tisu kering untuk mengeringkan tangan. Nah, selain itu juga ada handuk ya. Jadi minta tolong Bunda ya. Oke, terima kasih Bunda. Jadi ini kira-kira bisa tidak kita mandi tanpa menggunakan handuk? Tidak bisa Bunda. Iya, tapi kalau misalnya di kampung-kampung Bunda ya, di mana-mana misalnya ada suatu tempat yang mereka tidak menggunakan handuk tapi mereka menggunakan sarung. Jadi sarung itulah yang dililitkan di badan. Jadi tidak apa-apa nah ya. Kalau misalnya dia mandi menggunakan setelah mandi dia menggunakan sarung, kita tidak perlu tertawai karena mungkin di rumahnya dia tidak mempunyai handuk. Jadi begitu nah ya. Jadi semua orang itu pasti beda-beda nah, kecuali kita penggunaannya yang ini nah ya. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kebersihan diri untuk kebersihan tubuh kita. Sekarang kita akan belajar selanjutnya. Ini kita singkirkan ya. Ini diabaikan saja nah ya, ini terus diperhatikan. Nah, selanjutnya kita akan untuk kesehatan tubuh kita yang pastinya kita membutuhkan obat-obatan. Jadi obat-obatan itu terdiri dari Hansaplast, dari betadine, terus ini hand sanitizer, apalagi di zaman corona sekarang ya, hand sanitizer. Terus selanjutnya vitamin. Ini Bunda selalu minum di sekolah nah ya, setiap pagi vitamin. Selanjutnya apa lagi ya? Ini juga vitamin nah ya, ini Bunda minum vitamin. Ini vitaminnya ini nah ya, sangat menyehatkan. Terus ini ada Rivanol untuk membersihkan luka sebelum kita obati. Terus juga ada ini ada minyak telon atau minyak angin. Kalau misalnya anak-anak tiba-tiba sakit perut atau masuk angin, mual-mual, Bunda akan berikan ini di badannya ya. Oke ya, jadi ini semua, nah ini semua adalah alat kesehatan. Apa? Alat kesehatan. Oke, nah sekarang kita sudah belajar tentang alat kesehatan. Sekarang kita akan belajar untuk alat kebersihan lingkungan. Apa? Alat kebersihan lingkungan. Oke, nah yang pertama Bunda akan singkirkan dulu ini nak ya. Oke, nanti Bunda akan kembali lagi ya. Nah yang pertama ada Sapu. sapu.
Oke, ada Sapu. Jadi sapu ini digunakan untuk apa? Menyapu, membersihkan lantai. Oke, selanjutnya setelah ada sapu pasti ada Kain pel. Pel. Betul sekali. Minta maaf ya, pelnya Bunda agak kotor. Nah, karena inilah kegunaannya, pasti kotor karena sudah sering digunakan. Dipakai. Kecuali pelnya bersih sekali, pasti mungkin belum pernah dicuci pelnya ya. Ini Bunda sudah cuci, nah tapi inilah hasilnya ya. Oke, selanjutnya setelah itu ada tempat minta maaf Bunda. Ini ada Skop sampah. sampah. Betul sekali, skop sampah. Kira-kira kalau misalnya kita sudah menyapu, sampahnya itu kita angkat menggunakan tangan atau pakai apa? Pakai skop sampah, Betul, Bunda. menggunakan skop sampah. Oke, selanjutnya. Nah, ini tempat untuk membuang sampah. Kira-kira ada yang tahu ini apa? Tempat sampah. Betul sekali, tempat sampah. Jadi kalau misalnya sudah ada tempat sampah yang tersedia, jadi tidak perlu lagi malas-malas untuk buang sampah, apalagi buang sampah sembarangan. Itu tandanya dia tidak cinta dengan kebersihan lingkungan. Nah, itu ya. Nah, Bunda lupa. Apa itu, Bunda? Minta tolong Bunda Weni dinaik-naikkan kameranya. Oke deh. Nah, di sini saat kita bepergian kita pasti menggunakan alat pelindung kepala yaitu Helm. ini juga untuk alat keselamatan diri kita ya, keamanan diri kita diri sendiri. Selain itu juga untuk menaati peraturan yang ada ya. Oke ya. Nah, Oke. sekarang kita akan belajar bahasa Inggrisnya. Tunggu Bunda tarik nafas dulu ya. Oke, sekarang kita akan belajar mulai dari alat kebersihan lingkungan. Ikuti Bunda. Kemoceng, feather duster. Ya, jadi kemoceng bahasa Inggrisnya adalah feather duster. Oke, jadi kalian punya kemoceng di rumah? Punya Bunda. Punya. Oke, selanjutnya ikuti Bunda. Tempat sampah. Tempat sampah. Trash can. Trash can. Trash can. Trash can. Good. Selanjutnya kalau ada tempat sampah pasti ada skop sampah. Ikuti Bunda. Skop sampah. Skop sampah. Trash scoop. Trash scoop. Trash scoop. Trash scoop. Good. Setelah itu pasti ada yang kita gunakan untuk membersihkan lantai. Sapu. Sapu. Ikuti Bunda. Sapu. 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 Broom. Broom. Bukan yang menyalakan motor, nah broom. Broom. Ya, ulangi ya. Sapu. Sapu. Broom. Broom. Good. Selanjutnya. Nah. Iya. Brooms Bunda Weni. Iya, oke. Oke ya. Selanjutnya, pel. 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 Mop. 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 Good. Selanjutnya, nah kita akan berpindah ke alat kebersihan tubuh. Tubuh. Yang pertama ikuti Bunda. Sabun. 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 Soap. 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 Bukan sup nak ya, tapi soap. Apa? Soap. Good. Selanjutnya sampo. Sampo. Shampoo. 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 Good. Pasta gigi. Pasta gigi. Pasta gigi. Pasta gigi. Toothpaste. 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 Lebih keras suaranya mudah-mudahan jangan sampai kalah dengan anak-anak. Bisa ya? Bisa. Oke, selanjutnya sikat gigi. Sikat gigi. Toothbrush. 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 Bagus. Sisir. Sisir. Comb. 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 Good. Masker. Masker. Mask. 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 Oke, agak susah ya, tapi pasti bisa. Selanjutnya, nah, ini untuk mengeringkan tubuh kita saat setelah mandi. Kira-kira itu apa? Handuk. Handuk. Oke, terima kasih Bunda Weni. Oke, ikuti Bunda. Handuk. Handuk. Towel. 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 Oke, walaupun agak susah nah ya, tapi kita pasti bisa pelajari. Oke ya, selanjutnya apalagi ya kira-kira? Gayung. 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 Water dipper.
Water dipper. Water dipper. Water dipper. Good. Selanjutnya helm. Helm. Helmet. 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 Good. Setelah itu masih ada apa lagi ya kira-kira? Apakah sudah semua untuk kebersihan tubuh? Sudah Bunda. Sudah semua? Udah. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke kemana Yol? Kebersihan. Kesehatan. Nah, ikuti Bunda ya. Obat-obatan. Obat-obatan. Lebih keras. Obat. Obat. Medicine. 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 Good. Good. Nah, kira-kira semuanya sudah atau belum ya? Sudah Bunda. Yakin sudah semua? Ya. Oke, nah itu adalah materi kita yang Empat. Jadi kita bersyukur sudah ada alat-alat yang membantu kita untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan kesehatan tubuh kita. Jadi semuanya itu harus diperhatikan dan harus dipergunakan dengan baik. Bisa nak ya? Bisa Bunda. Oke, materi kita yang keempat, kita akan masuk di materi kita yang terakhir yang akan dibawakan oleh Bunda Weni. Silakan Bunda Weni. Oke, terima kasih Bunda Yati. Nah, itu dia kita sudah belajar tentang tadi ya kita mengenal tentang alat-alat kebersihan untuk kebersihan diri, untuk kesehatan dan juga untuk keamanan. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi kita yang terakhir, materi kita yang kelima. Nah, di sini kita akan belajar sambil bermain. Kita akan bermain halang rintang. Wow. Kalian mau tahu halang rintangnya bagaimana? Mau Bunda. Oke, ini dia. Oke, nah anak-anak kita sudah ada di mana ini? Di luar angkasa. Oh, sekarang Saya kita kira luar akan angkasa. melakukan halang rintang. Yeay. Siap? Siap Bunda. Nah, di sini Bunda sudah sediakan yang akan kita lalui. Nanti di sana ada perosotan, kemudian ada kursi, di sini ada papan titian, di sini juga ada meja. Nah, nanti ada Bunda Yesi. Nanti ada Bunda Yesi yang akan memeragakan. Bunda Yesi akan melewati perosotan, kemudian masuk di bawah kolong kursi dan juga papan titian sambil membawa sebuah benda. Oke, Bunda Yesi siap? Siap. Oke, kita siap. Kita langsung menuju ke perosotan. Kita menuju ke garis garis start. Oke, nah Bunda Yesi siap? Siap. Jadi Bunda Yesi akan melewati yang pertama ada perosotan. Kemudian nanti Bunda Yesi akan masuk ke dalam kolong kursi. Siap? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ayo Bunda Yesi. Bunda Yesi akan lewat di bawah kursi. Bunda Yesi akan melewati papan titian. Silakan Bunda Yesi. Ya, ayo Bunda Yesi. Oke, kemudian Bunda Yesi akan masuk di dalam kolong meja. Rintangan yang terakhir, ayo. Bunda Yesi, semangat. Semangat. Kemudian naik di atas kursi. Yeay. Yeay, tepuk tangan untuk Bunda Yesi. Oke. Bunda Yesi capek nggak? Oke, nah jadi nanti kalian juga akan melakukan seperti yang Bunda Yesi, tapi nanti kalian di rumah boleh gunakan kursi, meja, atau apapun yang bisa digunakan di rumah ya. Bisa? Bisa Bunda. Sambil membawa sebuah benda. Oke, nah jadi halang rintang ini kita lakukan untuk melatih motorik kita dan juga melatih diri kita untuk Bagaimana kita ya, menjaga keamanan bagaimana kita untuk menjaga keamanan seperti saat tema- melewati betul sekali rintang, saat Bunda, ya. melewati halang rintang seperti tema kita minggu ini. Oke. Nah, jadi nanti kalau kalian melakukannya di rumah nanti kalian di video ya atau boleh juga di foto. Oke,
itu dia materi kita yang ke-5 atau materi yang terakhir. Sekarang kita akan masuk dalam penutup. Silakan Bunda Yesi. Oke, terima kasih Bunda Weni. Karena kita sudah selesai belajar berapa materi hari ini? 5. Ada 5. Nah, sekarang kita akan tutup pembelajaran kita hari ini. Semuanya ambil sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa dan kita akan berdoa karena kita sudah selesai belajar. Oke, semuanya sudah siap? Kita ucapkan doa setelah selesai belajar bersama-sama. Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sampai jumpa lagi, Nak. Dadah.